Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan berbincang dengan Ustadz Ismail tentang isu dokumen pesawat militer Amerika bebas melintas wilayah Indonesia. Ada apa di balik isu ini? Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kementerian Pertahanan Indonesia merespon ya pemberitaan di media massa yang menyebut ada persetujuan final yang membolehkan pesawat militer Amerika Serikat bisa bebas keluar masuk di wilayah udara Indonesia. Kemhan menegaskan hal itu masih dalam tahap pembahasan awal dan belum bersifat final. Iya. Ya, artinya memang pembahasan itu ada. Ya. Bagaimana Ustadz Ismail? Lepas bahwa ini nanti disepakati atau tidak, apa bahayanya itu kalau pesawat Amerika itu bebas keluar masuk di wilayah udara Indonesia? Iya. Pada masa sekarang ini moda transportasi yang dengan cepat bisa memindahkan barang dan orang itu adalah pesawat. Transportasi udara. Zaman dulu laut, sekarang udara. Dan karena itu perlindungan terhadap area udara sebuah negara itu sangat penting, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, apalagi untuk kepentingan pertahanan. Bukan hanya untuk negeri itu, tapi juga untuk negara lain, dalam arti bahwa kadang tidak berurusan dengan negara kita, tetapi udara negara kita dipakai untuk menyerang negara lain. Artinya kita secara tidak langsung kan membantu penyerangan itu. Nah karenanya maka yang kita pahami adalah bahwa negara ini berdaulat artinya dia memiliki kemampuan untuk menjaga apa yang memang kita harus jaga. Kedaulatan atas tanah, kedaulatan atas laut pun juga termasuk kedaulatan atas udara. Nah ketika kalau kita membaca draft perjanjian itu begitu rupa sampai pada titik di mana hampir-hampir nggak ada perkecualian itu, ya itu artinya Amerika bisa sewaktu-waktu untuk kepentingan apapun lewat udara Indonesia itu. Jadi kalau ibarat rumah itu ya sudah hampir nggak ada pintu, nggak ada jendela gitu. Orang bisa keluar masuk sudah. Apa kepentingan Indonesia ya menerima kesepakatan seperti ini? Nah, ini yang justru harus dicari tahu dan dijelaskan kenapa sampai begitu rupa. Kalau kepentingan Amerika sudah jelas bahwa Amerika punya pangkalan militer di Australia. Kalau dia itu mau naik ke utara itu tidak bisa, dia harus lewat udara Indonesia. Itu sebenarnya selama ini juga hampir nggak ada halangan juga lewat negara Indonesia, artinya kan tinggal permisi saja gitu. Ini masalah legalitas kelihatannya. Nah, iya, itu kan masalah kemudahan, artinya ingin keluar masuk dengan bebas itu. Kenapa perlu kebebasan? Karena ini mungkin menyangkut kecepatan, menyangkut apa yang sudah diantisipasi ancaman dari utara, khususnya dari Cina kan gitu. Karena di sana ada sekutu mereka juga. Ada Taiwan, ada Filipina gitu, kemudian ada Australia, ada Singapura maksud saya. Nah jadi begitu juga sebaliknya dari utara ke selatan. Kalau sudah selesai misi ke utara kan dia balik lagi ke selatan, ke pangkalan udara di Darwin itu. Jadi disitulah ibarat kata itu kalau tol itu sudah tidak perlu bayar lagi ya gitu, bahkan nggak perlu ngomong, udah lewat begitu saja gitu. Nah di samping itu juga diberitakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi ya menandatangani kesepakatan militer ya, antara lain membahas tentang modernisasi militer dan peningkatan kapasitas, pelatihan serta pendidikan militer profesional, termasuk latihan bersama dan kerjasama operasional gitu. Semua ini menguntungkan siapa sebenarnya, Sir? Iya. Kalau ditanya pasti ada bagian-bagian yang menguntungkan kita itu. Menguntungkan kita sebagai negara kalau bahasa ininya ya negara satelit yang kita selalu berada di dalam orbit
dari negara besar. Maunya itu kalau kita lihat kecenderungan dari pemerintahan terakhir ini kan dia dekat kepada Cina dan Rusia juga sekaligus kepada Amerika. Tapi di sisi lain dengan apa yang tadi di depan sudah kita bahas, kita memberikan kompensasi mungkin bukan hanya terlalu besar, tapi besar sekali gitu. Ketika udara kita itu hampir sudah nggak ada perlindungan apapun di situ melalui perjanjian itu. Nah, apakah sebesar itu bayaran yang harus diberikan untuk mendapatkan itu semua? Nah, dan pelatihan militer yang sering dilakukan oleh Amerika di Indonesia, ini kan menjadi pertanyaan penting juga. Sebenarnya latihan militer itu menguntungkan Indonesia atau menguntungkan Amerika? Menguntungkan Indonesia, menguntungkan Amerika itu dalam rangka melawan siapa? Itu juga kan gitu. Karena ketika militer berlatih itu kan pasti harus ada identifikasi terhadap musuh. Siapa sebenarnya musuh itu? Nah, ini juga mesti di make clear gitu. Karena ketika itu tidak, berarti musuh itu musuh yang didefinisikan oleh satu pihak. Dalam hal ini siapa? Tentu yang lebih kuat. Berarti kita yang mengikuti definisi musuh menurut Amerika gitu. Gitu. Sementara musuh kita itu tidak dianggap sebagai musuh, oleh karena mungkin musuh itu justru menjadi bagian dari mereka. Sekarang apa sih ancaman buat negara kita ini? Sering kan disebut anti asing, kolonialisme, imperialisme, liberalisme, sekularisme, segala macam. Nah, biang dari itu semua siapa? Bukankah Amerika? Nah, kita bekerja sama dengan sumber dari itu semua. Nah, ini yang juga ada yang mempertanyakan Ustaz Ismail terkait dengan solidaritas dunia Islam di saat Amerika sedang gencar-gencarnya menggempur negeri Islam seperti Iran, Gaza, Palestina. Itu kan masih berlangsung hingga saat sekarang ini. Dan aktor utamanya juga jelas, yaitu Donald Trump dan Menteri Departemen Perang ya. Ini Menteri Departemen Perang Amerika yang juga dikenal anti-Islam. Sebelum dia jadi menteri, dia pernah mabok dan dia mengatakan kill all the Muslim. Itu pernah dia katakan, bahkan dia menulis tato yang jelas disebut tato itu bertuliskan kafir ya. Bagaimana Ustaz Ismail, sebuah negeri Islam ya dalam kondisi umat Islam diserang, itu kemudian datang ke Amerika membuat kesepakatan seperti ini. Di situ yang tadi saya sebut, kita ini sudahkah cukup punya dasar untuk mendefinisikan siapa sebenarnya lawan kita itu. Gitu. Ketika itu tidak ada, maka kita harus bersiap menghadapi kenyataan pahit seperti sekarang ini, di mana orang, negara dengan yang dipimpin oleh seseorang yang jelas-jelas menghancurkan negeri Muslim, membiarkan terjadinya genosida di Gaza, lalu menjadi kawan kita gitu. Berarti kan kita pasti tidak akan pernah menyalahkan ini semua, dan itu terbukti. Bahkan untuk mengecam siapa yang telah mengakibatkan 6 prajurit meninggal itu saja tidak dilakukan. Paling jelas-jelas PBB mengatakan pelakunya itu adalah Israel. Coba bayangkan. Bela sungkawa bagus, tapi itu kan untuk yang meninggal, untuk keluarganya. Sementara apa? Statement untuk yang menimbulkan kematian itu tidak ada. Kalau ada yang mengatakan itu resiko militer, gimana? Resiko militer, resiko itu pasti ada penyebabnya kan. Ada yang melakukan. Tidak tiba-tiba senjata itu jatuh mengenai tank mereka. Dan kita bukan mempersoalkan resiko itu, tapi kenapanya gitu. Dan siapa pelakunya. Lalu kenapa tidak di-mention sama sekali gitu. Jangan lagi dikecam, di-mention pun enggak gitu. Seperti seolah-olah ini kejadian yang kayak hujan tiba-tiba turun. Terakhir Ustaz Ismail, bagaimana kita harus memposisikan negara Amerika ini sebenarnya berdasarkan pandangan Islam? Nah, kita mesti melihat kalau kita kembali kepada ajaran Islam itu kan Darul Islam, Darul Kufur. Jadi negeri yang berdasarkan ajaran Islam diterapkan syariah secara kafah, di situ keamanan di tengah umat Islam sepenuhnya. Darul Kufur yang berkebalikan itu semua. Darul Kufur ada Darul Harb, ya, Darul Mu'ahid dan sebagainya. Darul Harb mereka yang memerangi secara faktual. Darul Harb fi'lan
yang tidak memerangi tapi statusnya dalam status perang itu Darul Harb Hukman. Nah sekarang Amerika ini yang mana? Ketika dia jelas menyerang Iran, ketika dia jelas membantu penyerangan terhadap Gaza, maka paling buruk Darul Harb Hukman. Malah kalau lihat fakta mestinya dia fi'lan. Kalau fi'lan maka halakot antara negeri muslim dengan Amerika itu mestinya halakot harbiyah, hubungan perang. Tidak boleh ada kerjasama apapun kerjasama, apalagi kemudian menganggap dia sahabat. Nah, gitu. Ya, itu menjadi persoalan mendasar ya. Sangat mendasar. Yang kemudian kita salah bersikap juga ketika kita salah menyikapi Amerika ini. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang kesepakatan militer Indonesia Amerika yang sebagian besar justru membahayakan kedaulatan negeri ini. Lebih-lebih lagi kesepakatan ini dibuat dalam kondisi Amerika yang sedang gencar-gencarnya menyerang negeri Islam. Di mana solidaritas kita sebagai muslim? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.